Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi dengan NIM 2011010057. Saya dari lokal BSA 3C, UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori penelitian sastra. Sebelum kita masuk ke teori penelitiannya, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu teori sastra. Jadi, teori sastra dapat didefinisikan sebagai perangkat konsep yang paling berkaitan secara ilmiah, yang disajikan secara sistematis, yang berfungsi untuk menjelaskan sejumlah gejala-gejala sastra. Dalam referensi yang lain dijelaskan, teori sastra teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip, hukum, kategori, kriteria, karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Jadi secara umum, yang dimaksud dengan teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Kemudian kita masuk ke macam-macam teori penelitian dari sastra ini. Jadi pada kesempatan ini saya cuma mengambil teori-teori strukturalisme. Adapun teori-teori strukturalisme ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya teori formalisme. Jadi sebagai teori modern mengenai sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu oleh 3 faktor, yaitu yang pertama yaitu formalisme lahir akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Kemudian yang ketiga yaitu penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap karya sastra dengan sejarah sosiologi dan psikologi. Kemudian yang teori yang kedua yaitu teori strukturalisme dinamik. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Menurut Thieu, khususnya dalam ilmu sastra, strukturalisme berkembang melalui tradisi formalisme. Artinya, hasil-hasil yang dicapai melalui tradisi formalis sebagian besar dilanjutkan dalam strukturalis teori semiotika. Pada dasarnya, kelahiran strukturalisme dan semiotik masing-masing berakar dalam kondisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial yang menghasilkannya. Menurut Not, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika, yaitu semantik logika, retorika, dan hermeneutika. Kemudian untuk selanjutnya yaitu
teori strukturalisme genetik. Jadi sejajar dengan strukturalisme dinamik, strukturalisme genetik dikembangkan atas dasar penolakan terhadap analisis strukturalisme murni, analisis terhadap unsur-unsur intrinsik. Kemudian yaitu teori strukturalisme naratologi. Naratologi dari kata narratio, bahasa Latin, berarti cerita, perkataan, kisah, dan hikayat. Dan logos, kisah, logos yaitu ilmu. Naratologi juga disebut teori wacana atau teks naratif. Baik naratologi maupun teori wacana naratif diartikan sebagai perangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan. Naratologi berkembang atas dasar analogi linguistik seperti model sintaksis dan sebagaimana hubungan antara subjek, predikat, dan objek penderita. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan juga dikenakan untuk mengingat waktu. Untuk sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih dalam proses pembelajaran. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.